semangat. Oke, semangat ya, karena seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Masih ingat apa sudah lupa? Oke, kalau belum terlalu ingat, Ibu perkenalan lagi ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nuning Sindu Utami. Seperti yang kalian ketahui, saya wali kelas 10 OTKP, artinya saya adalah wali kelas kalian. Selain wali kelas kalian, saya juga bertanggung jawab mengajar beberapa mata pelajaran. Untuk di kelas 10, Ibu hanya mengajar mata pelajaran korespondensi. Kebetulan di kelas kalian ada ya, mata pelajaran korespondensi yang akan Ibu ampu dengan jumlah jam pelajaran 5 jam per minggu. Kayak itu kalau di kondisi normal ya, tapi untuk di kondisi seperti ini mungkin kita tidak akan belajar 5 jam per minggu, tapi nanti sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Oke, jadwalnya sudah ada ya, setiap hari Rabu insya Allah Ibu akan menemani kalian untuk belajar tentang korespondensi. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian kira-kira tahu gak sih korespondensi itu apa? Pasti asing ya, kalau di SMP itu kan gak ada korespondensi. Atau mungkin kalian udah pernah dengar nih dari orang tua, atau dari tetangga, atau dari teman-teman kalian. Kalian mau ngambil jurusan OTKP itu karena apa? Oh, karena di sana ada pembelajaran korespondensi. Korespondensi apa ya? Ada yang tahu belum? Pasti belum nih. Oke, Ibu kasih ini ya, penjelasan singkat tentang korespondensi. Sebenarnya kalau kalian mau cari di Google itu banyak banget ya pengertian korespondensi, tapi di sini sebagai guru, tugas Ibu sebagai fasilitator. Jadi Ibu hanya menjembatani antara kalian dengan ilmu yang bertebaran di luar sana agar kita tetap satu frekuensi untuk memahami satu pelajaran. Oke, jadi kalau menurut Ibu, korespondensi itu seperti yang Ibu pelajari sebelum membuat video ini ya. Tadi Ibu belajar dulu nih korespondensi itu apa. Jadi menurut literatur yang Ibu baca tadi, korespondensi itu adalah aktivitas penyampaian maksud melalui suatu media. Nah, media yang dimaksud dalam korespondensi ini yang namanya surat. Pasti kalian udah gak asing lagi kan sama yang namanya surat. Kalian dulu mungkin pas SD pernah bikin surat, atau pas kalian sakit, kalian bikin surat, atau kalian dapat undangan dari Karang Taruna atau dari mana saja, surat. Nah, kegiatan penyampaian informasi melalui surat itu yang disebut dengan kegiatan korespondensi. Paham ya? Jadi, ulangi, korespondensi itu kegiatan menyampaikan maksud melalui suatu media, dan media yang digunakan itu berupa surat. Jelas ya? Oke, setelah kita membahas tentang pengertian korespondensi, tentunya kita juga akan membahas tentang mata pelajaran korespondensi itu yang kita pelajari apa. Oke, sebelum kita masuk ke surat, otomatis kita akan mempelajari bahasa yang digunakan. Selain bahasa yang digunakan, kita akan mempelajari tentang strukturnya. Bagaimana sih menulis surat yang baik dan benar? Kalau kita mempelajari bahasa dan strukturnya, otomatis kita harus belajar yang paling basic dulu nih. Kira-kira apa yang paling basic sebelum itu? Yang paling basic yaitu komunikasi. Kita belajar komunikasi. Komunikasi itu apa sih Bu? Komunikasi itu banyak. Yang kita pelajari di korespondensi ini yang paling dasar yang akan kita gunakan sebagai basicnya yaitu yang sebagai komunikasi kantor. Mungkin kalian juga bingung komunikasi kantor itu apa? Nah, itu nanti kita akan pelajari. Di sini Ibu tidak akan membahas materi, Ibu hanya akan menjelaskan garis besarnya apa yang akan kita pelajari. Kayak tadi udah Ibu jelasin ya, surat menyurat itu yang kita pelajari kira-kira apa. Nah, sebelum itu kita bahas dulu nih yang kita pelajari di dalam komunikasi itu apa. Seperti yang tadi Ibu yang jelaskan, pertama yaitu komunikasi kantor. Nah, komunikasi kantor itu ada bermacam-macam. Mungkin kalian sering ya kalau di kantor itu ada yang namanya telepon kantor dan lain-lain. Nanti itu juga akan kita pelajari di teknologi perkantoran. Jadi pelajaran kita itu nyambung dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Selain kita belajar tentang komunikasi kantor, kita juga akan belajar tentang komunikasi dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa global. Mungkin kalian kalau ke luar negeri atau kemanapun, bahasa umum yang digunakan itu ialah bahasa Inggris. Jadi kalau kalian mampu memahami bahasa Inggris, maka kalian akan bisa masuk ke dunia kerja dan dunia industri. Atau mungkin kalau kalian nih besok mau melamar kerja, sekarang itu di lowongan kerja syaratnya yang dicantumkan itu
selain kompetensi-kompetensi dasar yang dicantumkan yang menjadi nilai plus itu yaitu kemampuan berbahasa Inggris, sehingga di dalam komunikasi ini kita membahas tentang komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Setelah kita mempelajari tentang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kita akan masuk nih ke intinya, yaitu kegiatan surat menyurat. Nah, untuk pelajaran korespondensi ini kan kita bagi menjadi 2 semester. Untuk yang di semester pertama kita hanya mempelajari untuk yang surat menyurat itu bagian-bagian surat, lipatan surat, bentuk-bentuk surat, dan seperti itu. Terus kita hanya masuk praktek untuk membuat surat menyurat surat pribadi. Jadi kita belum membahas yang lain-lain. Kita hanya sampai di surat pribadi. Nah, kalau surat pribadi ini pasti kalian pernah buat ya. Ibu dulu juga pernah buat yang namanya surat pribadi. Nah, pelajaran korespondensi ini surat pribadi juga masuk kita pelajari walaupun tidak banyak. Oke, selain itu mungkin ini ya, pelajaran korespondensi di era new normal dengan di era sebelum pandemi itu berbeda, karena memang penerapannya berbeda. Kalau sebelum masa pandemi, kegiatan korespondensi itu memang benar-benar menggunakan surat. Jadi misalnya ada kurir yang datang mengantarkan surat dari satu instansi ke instansi lain, itu ada surat yang kalian terima gitu. Misalnya kalian terima surat dari kelurahan kayak gitu. Itu kegiatan korespondensi dulu sebelum masa pandemi. Walaupun mungkin sekarang masih ada, tapi sekarang sudah mengadaptasi kebiasaan baru. Nah, yang mau ibu tekankan nih, kalian harus juga bisa beradaptasi. Sekarang kegiatan korespondensi itu tidak lagi menggunakan yang seperti ibu ceritakan tadi, walaupun juga masih banyak, tapi sekarang lebih banyak menggunakan email. Kalian pasti ini ya, kalau daftar Play Store atau apa-apa itu kan butuh email. Nah, email itu jangan cuma digunakan untuk daftar buat game atau untuk belanja online kayak gitu, tapi email itu digunakan untuk kegiatan yang sebenarnya, salah satunya yaitu kegiatan surat menyurat. Nanti itu akan kita pelajari juga. Nah, tadi kan kita bahas itu ya, email itu masuk ke dalam komunikasi kantor. Selain email juga sekarang pasti kalian ini familiar dengan aplikasi yang namanya Zoom, aplikasi yang namanya Google Classroom, dengan aplikasi yang namanya Google Meet. Nah, itu termasuk aplikasi yang digunakan dalam komunikasi kantor. Karena sekarang di kantor kalau orang mau meeting itu udah nggak ketemu tatap muka, tapi kita menggunakan aplikasi. Nah, itu nanti mungkin kita juga akan pelajari. Itu nanti juga nyambung ke teknologi perkantoran. Nanti kalian juga akan belajar tentang teknologi perkantoran. Jadi kita bahas di awal ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke mekanisme pembelajaran korespondensi. Karena kita tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka, jadi kita akan melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti yang sudah jalan ya. Selain menggunakan WA Group untuk informasi-informasi, kemungkinan ibu juga akan menggunakan Google Classroom. Nah, di awal kan ibu sudah bilang sama kalian untuk segera menginstal Google Classroom. Nah, itu akan ibu manfaatkan. Nanti di Google Classroom itu akan ibu upload modul, PowerPoint, video dan lain-lain. Itu nanti akan ibu kirim melalui Google Classroom. Nah, di dalam situ nanti akan ibu cantumkan instruksinya, kalian harus ngapain, terus materinya apa, jangka waktu pengerjaannya berapa jam, dan lain-lain. Semuanya lengkap ada di Google Classroom. Nanti kalian tinggal upload tugas kalian melalui aplikasi tersebut. Atau kalau nanti misalnya ada yang masih kesusahan, bisa tanya langsung ke Ibu Nuning atau guru-guru yang lain. Insya Allah nanti akan dibantu. Oke, terus nanti untuk yang prakteknya mungkin belum dalam waktu dekat ini ya, mungkin nanti di pertengahan semester itu ibu meminta kalian untuk menyiapkan buku gelatik kembar yang biasanya besar. Itu mungkin kalian sering lihat orang tua kalian ya, yang dipakai buat arisan yang besar itu bukunya. Nah, itu nanti kita untuk praktek. Nanti kalau misalnya bisa ke sekolah ya kalian mengumpulkan, tapi kalau enggak ya nanti difoto dan dikirim ke Google Classroom belajar. Untuk perkenalan materi korespondensi berasa cukup. Nanti kalau misalnya kalian masih bingung atau mau tanya-tanya, nanti bisa langsung japri ke kontak ibu yang sudah ibu bagi sebelumnya ya. Dan untuk mekanisme-mekanisme yang lain nanti akan kita bahas seiring berjalannya waktu. Dan jangan lupa ya, tetap pantau grup, tetap pantau Google Classroom. Usahakan
usahakan mengerjakan soal tepat waktu, karena nanti kalau enggak kalian sendiri yang akan keteteran. Karena kalau misalnya jangka waktunya sudah habis dan kalian belum mengerjakan tanpa alasan yang jelas, maka kalian tidak akan mendapatkan nilai dari ibu di mata pelajaran korespondensi. Oke, itu dulu ya. Nanti kalau ada info lain akan ibu infokan. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.